Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Al-Bukhari dengan NIM 2023 31307. Di sini saya akan menjelaskan program buatan saya bernama Smart Gear Simulator berbasis AI. Saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, latar belakang untuk yang saya buat ini yaitu pemadaman listrik atau blackout masih menjadi masalah penting, terutama saat beban tidak terkendali. Lalu dibutuhkan sistem yang mampu memanipulasikan dan mengatur aliran listrik secara efisien. Dan yang ketiga, dengan pendekatan graf dan AI, kita bisa membuat sistem pintar yang memilih jalur terbaik untuk aliran listrik. Oke, selanjutnya yaitu Uniform Cost Search atau UCS. Nah, kita membuat program ini menggunakan algoritma UCS atau Uniform Cost Search. Program ini untuk mencari rute dengan total daya terkecil dari titik awal ke tujuan, asalkan tidak melebihi batas kapasitas yang ditentukan pengguna. Nah, program ini dibuat untuk meniru cara energi listrik mengalir dari pusat PLN ke kota-kota melalui gardu distribusi. Nah, sistem ini menggunakan AI atau algoritma pencarian UCS atau Uniform Cost Search untuk memilih rute energi yang optimal berdasarkan kapasitas jalur. Nah, algoritma UCS ini akan mencapai jalur dengan total biaya terkecil dari titik awal ke tujuan. Dalam konteks simulasi ini, biaya berarti jumlah total kapasitas ampere yang harus dilalui. Sistem akan membaca semua kemungkinan jalur dan memilih yang terbaik selama setiap jalur tidak melebihi daya maksimal. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan program yang saya buat. Nah, di sini ada memanipulasikan distribusi listrik dari PLN ke kota-kota melalui gardu. Selanjutnya ada menentukan jalur terbaik berdasarkan kapasitas daya menggunakan algoritma UCS. Lalu yang ketiga ada mendeteksi dan menghindari blackout melalui pemilihan jalur alternatif. Selanjutnya yang keempat menyediakan visualisasi interaktif dan fitur penambah node dan edge oleh pengguna. Nah, itu tujuan dari program yang saya buat. Oke, selanjutnya penjelasan program yang saya buat itu yaitu jaringan listrik dimodelkan sebagai graf atau node kota, gardu PLN, PLN itu sendiri, dan IJ itu sama dengan kabel dengan dayanya atau dalam satuan tegangan ampere gitu. Nah, yang kedua ada jalur dihitung berdasarkan biaya terkecil. Ini kapasitas dayanya. Nah, yang ketiga, pengguna dapat memilih titik awal dan tujuan. Jadi user bisa memodifikasi titik awal. Kita bisa misal dari gardu A ke kota Samarinda gitu misalnya. Lalu menentukan kapasitas maksimal jalur. Nah, ini menentukan kapasitas maksimal jalur ini artinya misal dari PLN ke kota kita itu mau menentukan kapasitas maksimal ampernya berapa itu. Kalau maksimal ampernya misalnya 6 itu bisa menentukan. Nah, lalu menambahkan node atau edge baru. Nah, jadi menambahkan node atau edge baru ini menambahkan jalur baru untuk bisa dilewati semua rangkaian untuk dijadikan sebagai graf untuk pemodelan. Nah, itu. Lalu ada menonaktifkan jalur simulasi blackout.
Jadi misal kita dari PLN ke kota ini, tapi nggak harus melalui gardu A, kita maunya ke gardu C, itu bisa. Jadi kita harus mematikan gardu A dan B. Nah, hasilnya ditampilkan dalam bentuk graf interaktif. Oke, selanjutnya, nah ini teknologi yang saya pakai di dalam program tersebut. Jadi yang saya gunakan itu ada Python, itu sebagai bahasa utama, pemrograman utama. Yang kedua ada Streamlit, ini untuk membangun aplikasi web interaktif. Jadi bahan dasar webnya itu sendiri itu dari Streamlit. Nah, yang ketiga ada NetworkX, ini untuk membentuk dan mengelola graf jaringan listrik. Lalu yang keempat ada PViz, ini digunakan untuk memvisualisasikan graf secara dinamis. Dinamis artinya bisa dimodifikasi oleh usernya itu sendiri. Nah, ini ada UCS atau Uniform Cost Search, itu sebagai otak jalur optimalnya. Jadi inti dari untuk mencari metode pencariannya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke programnya. Oke, berikut programnya. Nah, langkah pertama yaitu di sini kita harus mengimport library, ada Streamlit, NetworkX, PViz, dan komponen untuk menyiapkan HTML tersebut. Nah, di sini fungsi Streamlit tadi untuk mengubah antar muka web interaksi. Nah, di sini ada NetworkX, ini untuk membuat dan mengatur graf jaringan listrik. Nah, yang ketiga ada PViz di from. Nah, di sini ada PViz untuk menampilkan visual graph interaktif di browser. Nah, di sini ada komponen ini untuk menyiapkan HTML hasil visualisasi ke dalam Streamlit. Nah, lalu di bawahnya di sini ada DF. Kita langsung ke sini saja. Nah, ini fungsinya untuk membuat graf dasar itu sendiri. Jadi semua graf akan terbuat kayak PLN, gardu 1, gardu A, gardu B, kota 1, kota 2, dan kota 3 gitu. Nah, lalu di sini ada algoritma UCS-nya. Uniform Cost Search ini fungsinya mencari jalur paling efisien berdasarkan kapasitas terkecil dari start ke goal tanpa melewati jalur yang melampaui max capacity. Jadi metode seperti algoritma Dijkstra tapi memperhatikan batasan kapasitasnya. Nah, lalu di sini ada DevDraw, ini untuk menampilkan jaringan listrik atau node dan edge jika ada jalur terpilih atau path. Nah, jalur tersebut ditampilkan berwarna hijau. Jalur lainnya tetap berwarna abu-abu. Library PViz digunakan di sini karena hasilnya bisa diklik, drag, dan tampil di browser seperti itu. Nah, lalu ada inisialisasi graf jaringan listrik. Nah, di sini ada fungsi di mana input tambah node dan simulasi rute ini menggunakan depannya ST. Ini untuk menampilkan halaman web dengan input dari pengguna, titik awal dan akhir, batas maksimal, kapasitas, jalur yang ingin diputus atau simulasi blackout, dan fitur tambahan atau node dan edge baru. Lalu ada ST subheader, ini untuk fungsinya saat tombol diklik, program menjalankan UCS dari titik awal ke akhir. Jika ditemukan jalur terbaik, akan divisualisasikan. Kalau jalur blackout atau tidak ada rute, akan muncul pesan tidak ditemukan. Seperti itu. Oh iya, dari sini kita menjalankan library semuanya itu
yang tadi yang awal itu menggunakan library dengan menggunakan program Python, dan kita harus menginstalnya terlebih dahulu di terminal. Nah ini bentar ya. Nah ini hasil instalan library saya untuk mendapatkan dan menjalankan hasil output dari program yang saya buat. Oke, kita langsung ke output atau hasil dari codingan tersebut. Nah, di sini ada hasil outputnya, yaitu merupakan dari program yang saya buat tadi. Dari hasil codingannya, maka teroutput seperti ini di dalam web dengan localhost atau jaringan lokal. Nah, di sini kita permisalan. Nah, ini ada simulasi rute energi. Kita disuruh pilih titik awal. Misal titik awal kita gedung Gardu B. Nah, ke kota 3. Nah, ini daya maksimal jalur atau ampernya berapa? Kalau kita misal mau 16, maka hasil Gardu B ditemukan. Jadi dari PLN dia akan ke gedung B, Gardu B, lalu ke kota 3. Nah, seperti itu. Jadi dari Gardu B ke kota 3 itu menghasilkan daya sekitar 6 ampere. Kenapa 6 ampere? Karena saya kayaknya tadi kita sudah menyetel. Sebelumnya saya mencoba-coba di sini. Coba ya kita masukin. Nah, di sini sekalian juga saya terangkan. Nah, ini nama node baru. Nah, nama node baru itu apa? Itu adalah nama kota. Bisa nama kota, bisa nama rumah. Misal kita namakan rumah Dimas DWI. Sip. Nah, saya mau menghubungkan ke mana? Saya menghubungkan ke PLN-nya langsung. Seperti itu. Nah, kapasitas jalur ampernya berapa? Kita bisa tambahkan setelah semua kita. Jangan banyak-banyak. Kita menaruh 10 deh. Nah, kita bisa nambahkan node yang sudah dibuat barusan. Set. Nah, node rumah Dimas Dwi berhasil ditambahkan dan terhubung ke PLN. Nah, maka simulasi rute energi ini, node yang tadi akan masuk ke simulasi rute energi di sini. Nah, karena tadi titik awalnya saya menghubungkan dari PLN, maka di sini PLN. Set. Nah, kota tujuannya yaitu rumah Dimas. Tujuannya. Nah, misal kita pasang maksimal jalur ampernya 10, maka bisa terjalan. Nah, jadi seperti ini. Dia dari PLN terus langsung ke rumah Dimas. Jadi dari PLN muter terus balik lagi rumah Dimas gitu. Bisa juga misal jalurnya jalankan simulasi. Jalurnya nih, simulasi block out. Kita ngeblok PLN rumah Dimas Dwi. Nah, maka akan hilang
PLN dan Dimas Dwi-nya. Oke, coba kita sama seperti tadi, PLN dan tujuannya rumah Dimas Dwi. Bagaimana ketika kita pasang ampernya itu ke 20 maksimal ya. Ini dihapus dulu centangnya, lalu dijalankan simulasi. Nah, maka seperti tadi gambarnya mirip-mirip. Tadi kan di PLN dan rumah Dimas di sini, dan ini di sini. Hanya berbeda tempat saja. Nah, ini kenapa dia total kapasitasnya 10 ampere, karena kita memasukkan nodenya itu di sini 10 ampere sebelumnya. Gitu. Nah, bagaimana ketika kita memasukkan maksimal ampernya itu? Kan harusnya maksimalnya 10, kita masukkan 8 deh. Itu coba ya. Nah, maka PLN dan Dimas Dwi itu terjadi blackout atau jalur tidak ditemukan, atau jalur yang tidak ditemukan jalur yang sesuai daya. Tidak ditemukan jalur yang sesuai daya. Jadi PLN ke rumah Dimas Dwi itu tidak ditemukan. Coba deh kita tambah lagi. Di sini kita bisa nambah lagi. Kita namanya Kota Semarang. Nah, saya mau menghubungkan ke gardu B misal. Nah, aku mau ampernya itu 15. Nah, bisa ditambahkan node. Langsung saja set. Nah, maka muncul notif node Kota Semarang berhasil ditambahkan dan terhubung ke gedung B. Lalu kita masukkan saja, misal dari tadi kan node awalnya itu Kota Semarang, berarti kita masukin di sini, di tujuannya itu Kota Semarang, dan pilih titik awalnya itu rumah Dimas. Kita tadi kan masukkan 15 ampere, kita masukkan lebih 16 saja. Nah, maka dia bakalan melewati PLN. Mengapa dia PLN-nya menyala berwarna merah? Karena PLN ini sumber listrik. Nah, jadi rumah Dimas mengalir ke PLN. PLN mengalir ke rumah Dimas, lalu rumah Dimas ke PLN, dan PLN disalurkan ke gardu B. Nah, gardu B ini disalurkan lagi ke Kota Semarang. Seperti itu. Nah, di sini ada notif jalur ditemukan rumah Dimas Dwi, PLN, gardu, lalu ke Kota Semarang dengan total kapasitas 40 ampere. Kenapa? Karena gardu B ini memiliki 10 ampere, sedangkan rumah Dimas tadi 15, dan Kota Semarang tadi ada 15 juga, dan PLN ini kekurangannya, jadi maka total kapasitasnya itu 40 ampere untuk, jadi PLN ini memfasilitasi kekurangan dari rumah Dimas, gardu B, dan Kota Semarang, seperti itu.
Nah, ini termasuk program UCS atau Uniform Choice Search. Jadi mengambil nilai dari kapasitas ampere listrik tersebut. Seperti itu. Nah, seperti itu saja output dan program dari saya. Oke, sekarang bagaimana kita memblok jalan, melakukan blackout dengan nge-blackout gedung B dan Kota Semarang. Coba ya. Nah, kita jalankan, kita memblackout gardu B dan Kota Semarang. Nah, lalu kita jalankan simulasi. Nah, bagaimana jadinya hasilnya tidak ditemukan jalur yang sesuai daya, karena dia bakalan bingung atau nggak bakalan connect karena pusat terakhirnya itu gedung B, lalu dialirkan ke Semarang. Seperti itu. Dan di sini pun Semarangnya pun hilang. Nah, oke, itu saja dari saya. Lanjut ke PPT-nya. Nah, kesimpulan. Setelah kita sudah melakukan percobaan dari program yang sudah dijalankan, berikut kesimpulan dari saya, yaitu program ini mensimulasikan jaringan listrik menggunakan graf dan AI. Yang kedua, mampu memilih jalur terbaik berdasarkan kapasitas daya. Nah, yang ketiga, simulasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem distribusi listrik pintar bekerja. Lalu, keempat, cocok untuk edukasi, demo sistem listrik, atau pengembangan lebih lanjut. Nah, dengan simulasi ini kita bisa menganalisis jalur distribusi energi secara visual dan interaktif, sekaligus melihat bagaimana sistem akan memproses jika ada blackout atau keterbatasan daya. Semoga program ini bermanfaat, khususnya untuk edukasi energi dan teknologi AI dalam kelistrikan di masa depan. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.